Tidak ada kisah yang lebih mengusik jiwa ketimbang misteri. Selamat malam penyuka misteri. Kisah pengusik kita malam ini berasal dari sebuah wilayah kecil di jalur lintasan utama Yogyakarta-Semarang. Muntilan, pada 1981, sepi. Aktivitas warga berhenti pada pukul 9 malam, atau bahkan lebih cepat, selepas isya. Aku punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Ketika itu, anak keduaku masih bayi, umurnya belum genap 6 bulan. Sehari-hari aku bekerja sebagai perawat. Aku bekerja di rumah sakit umum. Hari itu, aku baru menyelesaikan shift pagi yang panjang. Aku sudah berjalan sampai ke dekat pintu keluar ketika teringat harus menyuntik tetanggaku yang sakit. Aku lupa membawa alat suntiknya. Aku pun terpaksa kembali ke ruanganku di bangsal untuk mengambilnya. Pak Atmo, nama tetangga yang harus kusuntik itu. Dia sudah sepuh, mungkin seusia Pak Lekku. Dia menderita TB paru selama bertahun-tahun. Aku rutin menyuntik Pak Atmo. Tiap kali menyuntik Pak Atmo, aku kepikiran tetanggaku yang lain. Bu Lastri. Dia juga menderita TB paru. Tapi dia tidak mau berobat. Alasannya repot mengurus anak-anak. Memang sih anaknya 6. Selain si sulung yang sudah menginjak remaja, 5 anak yang lain masih kecil-kecil. Semuanya masih sangat bergantung kepadanya. Ya memang repot. Tapi kalau sakit seperti ini, kan kasihan juga anak-anaknya. Rumahku dan rumah Bu Lastri hanya terpisah jalan kampung yang lebarnya 1,5 meter. Jadi, bisa ku dengar jelas suara batuk Bu Lastri dari rumahku. Semakin hari, batuknya semakin menjadi-jadi. Tidak putus dari malam sampai pagi hari. Aku prihatin. Suatu pagi, dia mencegatku di depan pintu rumah. Bu, tolong saya diberi suntikan seperti Pak Atmo. Dia berkata kepadaku sambil memperlihatkan percikan darah pada dasternya. Ya Tuhan. Bu Lastri harus ke puskesmas dulu, diperiksa, kataku. Bu Lastri mengerenyitkan dahinya. Kenapa bukan ibu saja yang mengambilkan? Ibu kan perawat. Saya repot, tak perlu periksa. Sudah jelas saya sakitnya sama dengan Pak Atmo. Dia ganti menerangkan kepadaku. Aku sampaikan lagi hal yang pernah ku sampaikan kepadanya bulan lalu. Sebelum darah memercik tiap kali dia batuk, seperti sekarang. Dia harus periksa dulu ke puskesmas. Dengan begitu barulah dia mendapatkan obat. Seperti bulan lalu, penjelasanku pun direaksi Bu Lastri dengan balik kanan. Sambil terbatuk-batuk, dia mengataiku, perawat pilih kasih. Dia lantas menoleh ke belakang, ke arahku. Sepertinya dia ingin memastikan aku mendengar kata-katanya barusan. Sepekan setelah kejadian itu, batuk Bu Lastri semakin sering terdengar. Dari suaranya aku tahu kondisinya semakin parah. Suatu pagi sebelum berangkat bekerja, aku menyempatkan diri untuk melihat Bu Lastri. Aku juga meminta kepada Bu Lastri untuk mau periksa ke puskesmas. Tapi dia tetap menolak. Kalau memang mau menolong ya berikan saja obatnya, katanya. Dia masih keras kepala. Saat itu aku melihat wajah Bu Lastri sangat pucat. Matanya juga terlihat lelah. Mungkin karena batuk terus-terusan sehingga tidak bisa tidur dan beristirahat. Bu Lastri menutupi tubuhnya yang mengurus dengan sweater abu-abu. Dia juga semakin sering mengeluarkan darah. Tidak lagi sekadar percikan bahkan. Suatu ketika saat masuk,
Ke gang setelah seharian bekerja, aku melihat suami Bu Lastri berlari menghampiriku. Dek. Dari wajahnya aku tahu sesuatu yang buruk terjadi. "Tolong istri saya, Bu." Suami Bu Lastri mengucapkan kalimat itu berkali-kali sembari memintaku mengikutinya ke rumahnya. Aku pun berlari-lari menuju ke rumah tetanggaku itu. Sesampainya di rumah Bu Lastri, aku melihat perempuan yang sekitar 10 tahun lebih tua dariku itu terkulai di kursi depan TV. Dia terengah-engah sambil terus batuk. Wajahnya kuyu, keringat membanjiri seluruh tubuhnya. Aku segera mengukur tekanan darahnya. Drop. Napasnya juga tidak beraturan. Stetoskopku tidak mampu mendeteksi denyut jantungnya. "Kita ke rumah sakit, Pak," kataku kepada suami Bu Lastri. Bu Lastri menahan tanganku. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Akhirnya sore itu aku kembali hanya memberikan vitamin kepadanya. Malam harinya aku kembali menjenguk Bu Lastri ke rumah. Sekali lagi aku mengecek denyut nadi dan mengukur tekanan darahnya. Masih lemah. Bu Lastri juga terlalu payah untuk membuka matanya. Esok paginya, sebelum berangkat kerja, aku kembali mampir ke rumah Bu Lastri. Kondisinya memburuk. Aku berpesan kepada suaminya untuk membujuk Bu Lastri agar mau dibawa ke rumah sakit. Hari itu aku sibuk di rumah sakit. Ada pasien di bangsalku yang kondisinya parah. Aku terpaksa lembur. Aku pun pulang menjelang maghrib. Bendera putih di ujung gang membuatku terkesiap. Perasaanku tidak enak. Benar saja, ada beberapa orang di dekat rumahku. Pusat kerumunannya ada di rumah Bu Lastri. Bu Lastri meninggal dunia menjelang zuhur. Jenazahnya dimakamkan sore tadi setelah asar. Esok paginya aku berangkat kerja seperti biasa. Di ujung gang aku mendengar beberapa ibu membicarakan Bu Lastri. Melihat aku lewat, mereka bertanya, Bu, semalam tidak diketuk ya pintunya?" Aku bingung mendengar pertanyaan itu. Salah seorang ibu kemudian menerangkan kepadaku, arwah Bu Lastri mendatangi rumah 4 tetangga semalam. Mengetuk pintu rumah. Aku tidak percaya mendengar kalimat itu. Malam itu, sebelum memejamkan mata, aku teringat kata-kata para tetangga. Gosip arwah Bu Lastri mengetuk pintu rumah sudah beredar kemana-mana. Aku termasuk tetangga yang rumahnya sangat dekat dengan Bu Lastri. Apakah aku akan dapat giliran? Segera aku tepis bayangan itu. Dari dulu aku tidak percaya pada cerita mistis seperti itu. Pagi harinya dalam perjalanan ke rumah sakit, aku berjumpa dengan tetanggaku yang lain. Dia bercerita bahwa semalam arwah Bu Lastri mengetuk pintu rumahnya. "Ibu melihat sendiri kalau itu Bu Lastri?" tanyaku. Dia mengangguk. "Jelas banget, Jeng. Pakai sweater abu-abu yang sering dia pakai itu," katanya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima setelah kematian Bu Lastri, masih tidak ada yang mengetuk pintu rumahku. Kata tetangga, arwah Bu Lastri mendatangi rumah mereka selepas tengah malam, sekitar jam 1 atau jam 2 dini hari. Aku penasaran. Saat itu hampir semua rumah tetangga di sekelilingku sudah didatangi. Sama, hanya diketuk dan ditampaki saja. Arwah Bu Lastri tidak berkata apa-apa. Aku menduga dia hanya ingin berpamitan saja kepada para tetangga. Bu Lastri kan orang baik. Masa iya dia menghantui tetangga-tetangganya sendiri? Hari ke-6. Rumahku masih aman-aman saja. Aku hampir yakin Bu Lastri tidak akan mengetuk pintu rumahku.
Hari ke-7 ada selamatan di rumah Bu Lastri. Aku semakin yakin rumahku tidak akan diketuk oleh arwah Bu Lastri. Sudah 7 hari, sudah relatif tenang kan buat arwah. Bersamaan dengan jam selamatan di rumah Bu Lastri, bayiku rewel. Wajar sih, ada banyak orang duduk di teras Rami karena tidak kebagian tempat di rumah Bu Lastri. Sejak maghrib, bayi perempuanku itu menangis terus. Tidak biasanya, dia bayi yang anteng, hanya menangis saat lapar. Itu pun sebentar, karena pasti akan langsung diam lagi saat menyusu. Tapi mengapa hari itu beda ya? Dia tidak mau tidur meskipun sudah kenyang menyusu. Selamatan di rumah Bu Lastri usai sekitar pukul 9 malam. Terasku sepi lagi. Tapi bayiku masih saja tidak mau tidur. Tetap rewel. Sampai tengah malam aku terjaga karena bayiku. Mendekati pukul 1 malam, tangis bayiku semakin kencang. Dia juga tidak lagi mau menyusu, tidak mau digendong. Aku kehilangan akal sehat. Aku kemudian meletakkan kitab suci di kasur, dekat bantal bayiku. Aku juga terus berdoa untuk mengusir rasa takutku. Aku begadang ditemani kakak sepupu yang tinggal di rumahku. Selama ini dialah yang membantuku mengasuh bayi. Pukul 1:30 dini hari tangis bayiku reda. Akhirnya mungkin dia lelah karena menangis terus sepanjang malam ini. Aku berbaring di sebelah bayiku, bersiap tidur. Sepupuku masih duduk di pinggir ranjang. Kami bisa bernafas lega akhirnya, karena bayi yang rewel itu mau tidur juga. Saat kami saling menatap itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Aku dan sepupuku terkejut. Jangan-jangan... Aku melihat wajah sepupuku langsung pucat. Sepertinya dia pun melihat pemandangan yang sama di wajahku. Aku merasakan aliran darahku berhenti. Telingaku berdenging. Suara ketukan itu makin jelas. Tok, tok, tok. Aku dan sepupuku membeku. Kami tidak beranjak dari tempat kami masing-masing. Cukup lama kami hanya saling tatap. Bagaimana ini? Suara ketukan itu semakin jelas terdengar. Memang bukan ketukan yang memaksa kami untuk segera membukakan pintu, tapi cukup intens, sangat mengganggu. Jangan dibuka, itu pasti dia, kata sepupuku. Bagaimana kalau orang lain? Siapa tahu tetangga, anaknya sakit. Jadi aku diminta datang ke rumahnya, kataku. Jangan bodoh kamu. Halaman rumah kan penuh kerikil. Manusia kalau memasuki halaman pasti akan menginjak kerikil-kerikil itu. Pasti akan ada suaranya. Ini kan tidak ada terangnya. Wah, benar juga. Ada hamparan kerikil di halaman rumah. Biasanya kami mendeteksi kedatangan tamu dengan mendengar suaranya. Lalu bagaimana ini, kataku. Sebaiknya aku bukakan saja ya. Mungkin dia mau berpamitan. Kan setelah dibukakan pintu dia menghilang kan? Begitu kan kata tetangga. Tapi sepupuku menggeleng. Jangan. Siapa tahu dia mau balas dendam. Kan kamu tidak mau mengambilkan obat untuknya. Sudah, biarkan saja. Tok, tok, tok. Suara ketukan semakin intens. Aku dan sepupuku memutuskan untuk merapal doa dengan bersuara. Tujuannya mengusir arwah Bu Lastri. Semakin keras suara kami, semakin keras pula suara ketukan. Aku sampai harus menutup telingaku untuk menghalau suara ketukan itu. Tapi tetap saja suara itu terdengar. Kami semakin panik. Di tengah upaya keras kami untuk mengusir arwah Bu Lastri, hidung kami tiba-tiba membaui aroma yang wangi. Pandan, kembang kenanga, dua aroma itu silih berganti.
Semakin kuat aroma itu meneror indera penciuman kami, semakin gemeteranlah kami. Telinga kami juga sudah tidak lagi mendengar ketukan. Tapi aku melirik ke bayiku, dia tidur nyenyak. Semakin lama, aroma pandan dan aroma kembang kenanga itu semakin kuat, menyengat. Gawat, arwah Bu Lastri nekat masuk rumah. Aku panik. Sepupuku yang duduk di pinggir ranjang perlahan mengabur dari pandanganku. Keringat dingin bercucuran. Kemudian gelap. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sebelum penglihatanku lenyap, aku sempat bergumam. Mau apa lagi sih Bu Lastri?